Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Selamat datang mahasiswa baru Sistem Komputer Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Nah, saya adalah Syamsidah Rozi yang mengampu mata kuliah kalkulus kalian selama 1 semester ini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang aturan dan kontrak perkuliahan daring di mata kuliah kalkulus, khususnya untuk mata kuliah ini saja ya. Oke, ini adalah identitas singkat saya, nama panggilan saya biasa Rozi, kemudian nomor HP atau nomor WA, sebagaimana yang kalian ketahui sudah bergabung dalam grupnya ya, grup WA Kalkulus, berarti kalian sudah tahu nomor HP saya. Kemudian pendidikan saya adalah S1 dan S2 dari Matematika UI Depok. Nah, terkait profil mata kuliah kalkulus, ini adalah salah satu mata kuliah dalam rumpun matematika, dan untuk prodi matematik sistem komputer, mata kuliah ini kalian ambil harus dikontrak di semester 1 dan merupakan mata kuliah wajib ya. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS dan sifatnya teori. Kemudian walaupun teori nanti tentunya pastinya banyak latihan soal ya. Jadwal perkuliahannya adalah sebagaimana yang dijadwalkan di Siakat, yaitu setiap hari Rabu jam 9.30 hingga jam 11 ya. Nah, total untuk mata kuliah 2 SKS, total pertemuan selama 1 semester nanti maksimal atau paling banyak adalah sebanyak 16 kali dalam 1 semester. Sedangkan minimal itu 14 kali dalam 1 semester minimal ya. 16 kali pertemuan ini itu sudah termasuk ujian tengah semester. Kalau ujian akhir semester itu di penghujung dan tidak termasuk dalam 16 kali ini. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas selama perkuliahan kalkulus ini? Yang pertama adalah tentang sistem bilangan real, kemudian interval, kemudian persamaan linear dan persamaan kuadrat, pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, kemudian nilai mutlak, kemudian fungsi, limit fungsi, turunan fungsi, dan integral. Nah, saya yakin mayoritas dari kalian, terutama mahasiswa-mahasiswa yang waktu di SMA-nya berasal dari jurusan MIPA, maka pasti sudah familiar sekali dengan topik-topik atau materi ini, karena di mata kuliah kalkulus ini khususnya untuk kalian yang bukan anak prodi matematika, yang diberikan itu adalah mata kuliah yang materi-materi yang sebenarnya sudah kalian dapat di pendidikan sebelumnya, namun di tingkat perguruan tinggi tentunya itu dipertajam lagi. Oke. Berikutnya teknis perkuliahan daring. Nah, ini penting sekali disampaikan supaya kalian disiplin ya. Absensi akan dibuka 15 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Jadi kalau perkuliahan kalkulus itu kan setiap hari Rabu jam 9 pagi, maka absensi sudah bisa kalian lakukan mulai jam 8.45 pagi. Dan durasi melakukan absensi itu adalah selama 1 minggu. Artinya kalau misalnya di pertemuan pertama kemarin adalah hari Rabu minggu kemarin ya, hari Rabu, pokoknya durasinya adalah 1 minggu. Kalau misalnya absensi dibuka di minggu ini 15 menit sebelum jadwal perkuliahan, maka absensi pertemuan tersebut itu ditutup di minggu depannya di 15 menit sebelum perkuliahan kedua itu dimulai. Nah, begitu konsepnya. Jadi durasi kalian melakukan perkuliahan itu adalah melakukan absensi itu adalah 1 minggu atau 7 hari. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kamu tidak punya sinyal untuk melakukan absensi selama jam perkuliahan, maka ya kan masih ada jam-jam atau menit-menit berikutnya hingga kalian punya sinyal. Bahkan ada hari-hari berikutnya selama dalam waktu 7 hari itu. Nah, aktivitas formal perkuliahan itu dilakukan di Edmodo. Namun, untuk kelancaran berkomunikasi, saya sangat berharap kalian semua bergabung dalam grup WA. Bukan sangat berharap ya, saya pikir semua kalian pasti punya grup WA, punya WhatsApp. Oleh karena itu, tolong bergabung di grup kalkulus, karena informasi-informasi penting biasanya akan lebih cepat saya sampaikan di WA. Kemudian materi biasanya akan saya share dalam bentuk PDF file di setiap sesi perkuliahan. Sedangkan video penjelasan materi biasanya akan saya share di dalam grup WA. Jadi dalam bentuk PDF file materinya itu saya share di Edmodo. Sedangkan video penjelasan dari materi tersebut itu akan saya share di dalam grup WA. Oleh karena itu penting sekali untuk bergabung dalam grup WA juga. Nah, kalau misalnya dibutuhkan kita untuk melakukan virtual meeting, maka kita akan melakukan virtual meeting dan saya harap kalian semua bisa hadir. Oke, terkait tentang penamaan akun di Edmodo, perlu ditekankan sekali bahwa semua mahasiswa wajib bergabung di kelas di Edmodo.
karena disinilah aktivitas formal perkuliahan dilakukan dan pengumpulan tugas juga dilakukan di Edmodo. Nah, terkait nama akun di Edmodo, first name itu harus NIM tanpa kurung, sedangkan last name itu harus nama lengkap sesuai dengan nama yang terdaftar di Siakat atau di kampus. Dan setelah last name itu boleh kalian menambahkan nomor HP, karena saya dengar beberapa dosen lainnya minta ditambahkan nomor HP, silakan saja. Tapi yang penting first name itu harus NIM tanpa kurung. Nanti akan diberikan contoh yang benar. Jika kamu tidak mengikuti instruksi ini atau format penamaan akun di Edmodo seperti ini, maka mohon maaf, aktivitas kamu di Edmodo itu tidak dianggap atau bisa jadi ya di remove saja dari kelas di Edmodonya ya. Karena aturan ini bukan saja aturan dari saya pribadi tapi juga dari undang-undangnya. Oke. Ini adalah contoh penamaan akun di Edmodo. Yang ini benar karena didahului oleh NIM tanpa kurung kemudian nama lengkap. Atau ini juga benar karena didahului oleh NIM kemudian nama lengkap. Terakhir ditambahkan nomor HP, silahkan. Kemudian yang ini salah karena NIM-nya walaupun didahului oleh NIM tapi NIM-nya itu menggunakan tanda kurung. Ini juga salah karena di sini tidak menyampaikan informasi NIM di nama akunnya. Kemudian yang ini juga salah karena NIM-nya itu muncul setelah nama lengkap. Oke. Jadi tolong gunakan nama akun di Edmodo dengan model salah satu di antara yang dua ini saja ya. Ini saja cukup. Nah, kemudian terkait grup di kelas WA. Sebagaimana disampaikan bahwa saya membuat grup kelas di WA itu tujuannya adalah supaya komunikasi kita menjadi lancar. Linknya juga sudah disampaikan di kelas Edmodo masing-masing. Jika ada yang kewalahan untuk bergabung di grup, silahkan japri saya. Kemudian berikutnya profil nama di WhatsApp juga harus nama asli dan nama lengkap mahasiswa. Kemudian aturan perkuliahan daring yang pertama, kehadiran mahasiswa paling sedikit adalah 75% dari total pertemuan. Kemudian artinya kalau misalnya maksimal pertemuan kita adalah 16 kali, maka kalian boleh tidak masuk maksimal atau paling banyak sebanyak 4 kali pertemuan untuk absen ya. Kalau misalnya kalian tidak masuk atau tidak menyatakan kehadiran lebih dari 12 kali, maka nilainya otomatis E, dan ini adalah kebijakan dari penama bukan dari saya pribadi. Kemudian presensi absensi dilakukan di menu kuis di Edmodo dan mahasiswa tolong klik hadir. Tampilan di Edmodo nanti seperti ini. Kelihatannya tinggal klik hadir saja. Oke, jika pada suatu pertemuan diberikan tugas, maka mahasiswa harus mengumpulkan tugas itu pada durasi yang disampaikan. Jika tidak, maka absensinya saya batalkan. Misalnya nih, biasanya saya akan memberikan tugas dengan durasi waktu 1 minggu. Kalau misalnya diberikan tugas minggu ini, kemudian harus dikumpulkan minggu depan, maka ya kamu mengumpulkannya paling telat minggu depan. Misalnya perkuliahan setiap hari Rabu, kemudian dikumpulkan hari Rabu depannya. Jika kamu sudah mulai mengerjakan tugasnya dan bisa diselesaikan hari Kamis, ya silakan saja dikumpulkan. Intinya adalah paling telat hari Rabu minggu depannya. Jadi tidak harus menunggu pada jam perkuliahan untuk mengumpulkan tugas. Kemudian hari Minggu pun silahkan, tengah malam silahkan toh mengumpulkannya di Edmodo. Nah, kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, maka saya asumsikan bahwa absensinya di pertemuan tersebut tidak ada, alias kalian tidak hadir. Pengumpulan tugas itu penting sekali ya, karena bagi saya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas berarti dia tidak disiplin dan tidak patuh pada aturan yang sudah dijalankan. Toh diberikan tugas itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Apalagi dengan sistem perkuliahan daring, kalian harus lebih tekun untuk menguasai materinya. Nah, kalau ada pertanyaan terkait materi, maka silakan ajukan pertanyaan itu di Edmodo, di kelas Edmodo ataupun di grup WA. Namun saya lebih senang kalian mengajukan pertanyaan itu di grup WA, tidak di Edmodo. Maksudnya lebih direkomendasikan ya, karena kalau di WA saya bisa membalas dengan cepat. Namun demikian, saya harapkan bagi yang ingin bertanya, tolong hanya di grup WA saja, tidak melalui japri ke saya atau chat pribadi ke WA saya, karena mana tahu pertanyaan itu juga merupakan pertanyaan teman kamu lainnya, sehingga kalau kamu bertanya, jawaban saya nanti sudah sekalian menjawab pertanyaan teman kamu. Kemudian alasan berikutnya adalah saya ingin jika ada seorang mahasiswa bertanya di dalam grup, maka harapannya adalah ada mahasiswa lain yang mencoba menyampaikan ide untuk menjawabnya. Nah, keaktifan yang demikian itu akan dinilai menjadi penilaian penting bagi saya untuk menunjukkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif, mahasiswa-mahasiswa yang niat untuk belajar.
Jadi jangan berharap jangan apa ya, mungkin saya tidak akan bisa membalas WA-nya dengan cepat, namun kadang walaupun saya sadar emang sengaja agak telat karena saya menunggu respon dulu dari teman lainnya untuk mengetahui siapa-siapa yang aktif. Nah, oleh karena itulah makanya disampaikan tadi, wajib sekali nama di WA-nya itu harus nama lengkap karena setiap aktivitas kalian itu akan direkap. Nah, berikutnya kalaupun bertanya di grup WA itu juga tidak harus pada jam perkuliahan. Kalian boleh bertanya kapanpun dan dari manapun karena kan emang begitulah konsep perkuliahan daring, boleh bertanya kapanpun dan dimanapun. Tengah malam pun ya silahkan di dalam grup, tapi ya jangan berharap dan jangan menuntut dijawabnya cepat karena kan itu bukan waktu yang wajar untuk apa ya, sebenarnya bukan waktu yang katakanlah tidak wajar. Namun kalau saya terbangun pada jam-jam tengah malam ya dan saya bisa menjawab pertanyaan kamu ya nggak masalah kamu ajukan pertanyaan. Jadi tidak masalah kamu mengajukan pertanyaan hari apapun, kapanpun, jam berapapun. Tapi konsepnya tetap bersabar dengan menanti jawaban kalau memang kamu belum mendapatkan jawabannya. Oke, dan jangan tersinggung juga kalau misalnya saya menyampaikan pengumuman di tengah malam ya. Ya pengumumannya juga untuk sekedar kalian baca, tidak harus menanti tidak menuntut jawaban kalian pada saat itu juga. Karena bisa jadi pada waktu itulah saya baru mengingat untuk menyampaikan pengumuman itu. Begitu juga kalian kalau bertanya, mungkin kalian belajarnya tengah malam dan baru ingat untuk bertanya pada jam tengah malam itu ya silahkan, tidak masalah. Tapi ya itu lagi kita sama-sama bersabar menanti jawaban. Oke, berikutnya ketika berkomunikasi di WA, tolong gunakan kata-kata dan bahasa yang sopan. Gunakan kata tolong kalau kamu butuh bantuan, kemudian jangan lupa minta maaf kalau kamu merasa bersalah dan ucapkan terima kasih jika pertanyaan kamu dijawab dan jika kamu memperoleh sesuatu yang bermanfaat serta kalau kamu merasa sudah dibantu. Tiga kata ini adalah tiga kata ajaib yang jika kamu lakukan maka orang akan memiliki image positif tentang kamu. Oke. Kemudian jangan menggunakan tanda seru saat menyampaikan pesan karena itu tidak wajar. Jika ingin memberi pesan chat ke dosen, maka penting sekali sampaikan nama lengkap, NIM dan berasal dari kelas mana ya. Kalau terasa penting untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Kemudian ditekankan lagi bahwa diharapkan mahasiswa aktif untuk memahami materi perkuliahan dan aktif berdiskusi baik di Edmodo ataupun di grup WA. Keaktifan dan etika mahasiswa itu menjadi penilaian yang sangat penting ya. Jadi kembali kalian yang aktif bertanya di grup ataupun aktif menyampaikan ide dan jawaban di grup itu akan direkap namanya yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu aktif. Kemudian etika juga menjadi sangat penting. By the way, ujian tentunya menjadi penilaian penting juga dan itu akan berkorelasi kok dengan keaktifan ini. Kalau kamu aktif maka otomatis harusnya kamu tidak akan mengalami masalah di ujian-ujian. Oke. Terakhir, tolong jangan ngeluh jika kamu mendapatkan tugas atau banyak tugas di suatu mata kuliah karena dosen itu kepengen kamu mengerti dan kamu baru bisa mengerti jika kamu melakukan atau praktis by yourself. Kalau kamu hanya mendengar maka kamu bisa jadi akan cepat lupa. Kalau kamu hanya melihat maka kamu hanya mengingatnya saja. Tapi kalau kamu melakukannya maka kamu akan menjadi mengerti. Jadi jangan ngeluh kalau diberikan banyak tugas. Nah, sekian aturan di perkuliahan kalkulus tepatnya ya. Tolong sekali dipatuhi aturan ini atau jika kamu ada keberatan silakan sampaikan di grup WA alasannya apa, tapi tetap tolong jangan dengan bahasa yang sopan karena etika benar-benar diperhatikan. Ketika kalian sudah masuk ke pendidikan perguruan tinggi maka artinya yang diajar oleh dosen itu adalah orang-orang yang dewasa. Asumsinya etika kalian atau ya kalian sudah dewasa sehingga etika pun tidak ada bermasalah. Terima kasih. Kita akan masuk ke materi di pertemuan kedua.